Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab ringkasan Sahih Bukhari tentang bab al-iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada bab yang ke-32, bab ittiba'ul janaiz minal iman. Bab mengiringi jenazah termasuk bagian dari keimanan. Sekali lagi, babnya berkaitan dengan mengiringi jenazah termasuk bagian dari keimanan. Ini sama dengan bab-bab sebelumnya. Imam Al-Bukhari ingin menyatakan bahwasanya amal anggota badan bagian dari keimanan. Dan tidak cukup orang itu mengatakan yang penting hatinya baik, namun tidak mau beramal. Ya, iman harus didasari oleh keyakinan, oleh ucapan dan amal perbuatan. Amal perbuatan bagian daripada al-iman. Entah itu yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya mustahab. Pada kesempatan yang lalu, hadis yang terakhir kita baca, ketika Rasul ditanya apa itu Islam, Rasul menyebutkan tentang yang wajib-wajib, yaitu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan zakat. Itu yang wajib dan itu merupakan bagian dari keimanan. Kemudian sekarang beliau akan mengatakan bahwasanya amal yang mustahab, artinya yang sunnah, yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa, itu juga bagian daripada keimanan. Itu juga bagian dari cabang keimanan. Semakin banyak cabang keimanan yang dilaksanakan, yang dikerjakan, maka bertambah imannya. Dan itulah akidah Ahlussunnah, iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul SAW bersabda, manittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yafraghu min dafniha fa innahu yarji' minal ajri biqiratain. Kata Rasulullah SAW,
barang siapa yang mengiringi jenazah orang muslim dengan didasari oleh keimanan dan dia mengharap pahala dari Allah dan dia selalu mengiringinya sampai mensolati jenazahnya dan sampai dia menyemayamkan jenazahnya, maka dia pulang ke rumahnya dengan membawa pahala sebesar al-qiratain. Kemudian kata Rasul, kullu qiratin mislu Uhud. Satu qirat itu pahalanya seperti gunung Uhud. Kata Rasul SAW, kalau orang itu mengiring jenazah, sampai menyemayamkannya, mulai dari mensolati jenazahnya sampai ke pemakaman menyemayamkannya, maka pahalanya 2 qirat, 2 gunung Uhud pahala. Sekali lagi ini adalah keutamaan pahala yang sangat besar sekali dan itu memang hak muslim atas orang muslim yang lain. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, hakul muslim alal muslim situn. Hak orang muslim atas orang muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya mengiringi jenazahnya. Kemudian kata Rasul lagi, wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji' bi qirat. Adapun kalau orang itu hanya ikut mensolati jenazahnya saja, maka dia mendapatkan 1 qirat pahala, yaitu tadi 1 qirat seperti gunung Uhud. Keutamaan yang sekali lagi luar biasa, meskipun kata ulama tetap namanya ibadah harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Misalnya masalah sholat jenazah, Rasul SAW sudah komplit mengajarkan bagaimana tata cara sholat jenazah. Pertama, takbiratul ihram. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua. Setelah itu membaca sholawat. Kemudian takbir berikutnya, yang ketiga, kemudian membaca doa. Kalau laki-laki, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha, dan seterusnya yang Rasul ajarkan. Ini waktu berdoa setelah takbir yang ketiga, diharapkan betul-betul ikhlas, betul-betul khusyuk ketika mendoakan saudaranya yang meninggal dunia tersebut. Kemudian takbir berikutnya, ada yang mengatakan tidak ada doa setelah itu, kemudian mengucapkan salam. Selesai. Cuma yang ada sekarang ini di tengah sebagian kaum muslimin, ini pengalaman kalau kita ikut sebagian orang, kalau sholat jenazah, pas waktu doa, itu singkatnya luar biasa. Padahal doanya panjang tadi. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrimhu. Mungkin kita baru sampai Allahumma gfirlahu warhamhu, sudah takbir lagi. Kemudian salam. Namun setelah salam nambah doa. Padahal waktunya doa yang Rasul ajarkan, enggak doa. Ini aneh bin nyeleneh. Ya. Waktunya doa seperti yang Rasul ajarkan. Takbir ketiga, doa. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrimhu zawa. Ini perlu khusyuk, perlu ketenangan, perlu tumaknina. Namun cepat. Namun selesai salam, Rasul nggak mengajarkan setelah itu doa lagi. Cukup sudah yang Rasul ajarkan doa ketika di dalam sholat jenazah. Nah, ini perlu untuk disampaikan kepada masyarakat. Cukuplah yang Rasul ajarkan. Sudah komplit. Kemudian diantarkan ke pemakaman. Ke pemakaman pun sudah. Jangan pakai apa? Zikir-zikir lagi. Sudah Rasul SAW mengajarkan kepada kita komplit. Paket komplit istilahnya. Masalah semua tata cara al-ibadah. Sampai juga menyemayamkan di pemakaman. Ini sekali lagi Rasul sudah mengajarkan semuanya. Ketika Rasul menyemayamkan para sahabat juga menyemayamkan Rasul SAW. Tidak ada masuk kuburan mengumandangkan adzan. Adzan untuk orang sholat. Masa orang yang sudah meninggal disuruh sholat?
idza mata ibnu Adam inqata amalu. Apabila anak Adam meninggal dunia terputus amalnya. Sudah selesai. Tidak, ya, sekali lagi tidak ada contohnya dari Rasul ataupun para sahabat masuk ke pemakaman kemudian dikumandangkan adzan. Ya, sekali lagi, kalau kita mengaku cinta Rasul, mengaku umat Nabi Muhammad SAW, ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya kata beliau tadi, mengikuti jenazah dan mendapatkan pahala yang besar tadi, syaratnya imanan, yaitu beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan naudzubillah min dzalik ngiringi jenazah, namun ada udang di balik batu. Karena mungkin itu adalah orang kaya, itu adalah orang yang ingin dia harapkan urusan dunianya, naudzubillah min dzalik. Dapat pahala yang besar, syaratnya ikhlas dan tentunya ittiba, mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya tadi ada dua. Yang pertama tadi yang sudah kita sampaikan dari awal, iman itu harus dengan keyakinan, ucapan dan perbuatan. Di antara perbuatan yang menambah keimanan, yang merupakan bagian dari keimanan, mengiringi jenazah dan juga mensolati jenazah. Cuma ini kata ulama, Rasul mengatakan yang muslim, jenazah yang muslim itu pahalanya, kalau yang kafir tidak dapat. Tapi kemudian yang kedua tadi pembahasannya, yaitu salah satu hak muslim atas muslim yang lain, mengikuti, mengiringi jenazahnya kalau bisa sampai ke pemakaman. Kemudian Rasul SAW biasanya selesai menyemayamkan, Rasul SAW mengatakan kepada para sahabat ketika masih ada di pemakaman, cukup Rasul mengatakan, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian, was'alullahu tathbit, dan mohonlah ketetapan baginya, fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat munkar wan nakir. Cukup mendoakan Allahumma gfirlahu wathabbithu, ya Allah, Allah maghfirlahu, ya Allah ampunlah dia dan tetapkanlah dia. Ini yang Rasul ajarkan ketika sudah mau meninggalkan pemakaman tersebut. Nah, intinya semuanya sudah ada tuntunannya, dan diantaranya juga dalam kitab Sahih Bukhari ada kitab khusus, bab khusus masalah jenazah. Dan ini juga dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lain. Maka seorang muslimah yang bijak cukup mempelajari apa yang sudah Rasul ajarkan, kemudian mengamalkannya dan mengikuti serta berpegang teguh dengannya. Bab yang ke-33, bab khaufil mu'min min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab tentang rasa takut orang mukmin jangan sampai amalnya itu batal atau ditolak sedangkan dia tidak menyadarinya. Sekali lagi Imam Bukhari mengatakan bab rasa takut orang mukmin dari dibatalkannya amal kebaikan, amal ibadahnya sedangkan dia tidak menyadarinya. Kalau kita buka kitab Sahih Bukhari yang komplitnya, yang lengkapnya, kan ini kan mukhtasar ringkasannya, itu banyak dibawakan riwayat-riwayat dari ulama salaf. Di antaranya seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Ibn Abi Mulaikah rahimahullah. Beliau mengatakan, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu kullum yakhafuna minan nifaq ala nafsihi. Kata seorang tabi'in yang bernama Ibn Abi Mulaikah, aku mendapati 30 sahabat Nabi sallallahu semuanya takut terkena penyakit kemunafikan. Ini sekali lagi para sahabat Rasulullah SAW yang banyak dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Mereka
mendapatkan pujian, ridho dari Allah. Meskipun demikian, mereka tetap merasa banyak kekurangan. Sampai tadi, mereka khawatir. Mereka termasuk golongan yang terkena penyakit kemunafikan. Bahkan Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, yang dijamin pasti masuk surga oleh Allah dan Rasulnya, beliau masih takut jatuh ke dalam kemunafikan atau tergolong orang munafik. Sampai beliau pun bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, yang dikenal dengan Shahibus Sir, yaitu orang yang diberikan daftar nama orang-orang munafikin oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasul Allah berikan wahyu tentang siapa nama-nama orang munafikin di zaman beliau. Dan Rasul mengabarkannya, merahasiakannya hanya kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Para sahabat tahu, Hudzaifah yang tahu daftar nama orang-orang munafikin. Maka Umar bin Khattab pun bertanya, hal samani ar-Rasul SAW, apakah Rasul menyebutkan namaku di antara deretan daftar nama orang-orang munafikin tersebut? Ini sekali lagi bagaimana para sahabat Rasul SAW, mereka sangat amat khawatir jatuh ke dalam kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan. Artinya sahabat Rasul mereka menggabungkan dua hal. Al-amal soleh wal khauf. Rasa takut kepada Allah setelah mereka beramal soleh. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, mengatakan al-mu'min jama'a ihsanan wa khaufan. Orang mukmin yang sejati itu menggabungkan antara keimanan, al-amal soleh, dan rasa takut. Al-mal munafik jama'a baina isaatan wa amnan. Adapun orang munafik, mereka menggabungkan antara amal toleh, kemaksiatan, dan rasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini sebagai barometer bagi kita semuanya. Betulkah iman kita ini lurus, betul-betul diridhoi oleh Allah ataukah tidak? Apa di antara cerminnya? Yaitu ini. Kalau kita masih ada rasa takut, iman kita ini jauh dari yang benar, demikian pula ibadah kita masih merasa khawatir ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini masih ada cahaya keimanan. Dan oleh karena itulah Allah ketika memuji orang beriman ketika beribadah dengan didasari oleh rasa takut kepada Allah dan juga rasa berharap. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka ketika malam hari. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut, rasa berharap. Setelah ibadah, ada rasa berharap, ada rasa takut. Takut tidak diterima, takut diazab, namun tetap berharap ampunan Allah, berharap diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga berfirman tentang orang-orang beriman, tentang orang-orang yang saleh, yang bertakwa. Dan adapun orang-orang yang menginfakkan harta yang Allah berikan kepada mereka, sedangkan hati mereka dalam keadaan takut. Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tadi? Yang takut hati mereka adalah orang-orang yang yazinun berzina, yashrabunal khamar, meminum khamar. Kata Rasulullah, ya ibnata Siddiq, bukan wahai Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Mereka adalah orang-orang yang salat, yang sedekah, yang mereka berpuasa. Walakinnahum yakhafun alla tuqbala minhum. Namun mereka takut jangan sampai ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini seorang muslim muslimah yang sejati, yang bijak, harus betul-betul dalam dirinya ada dua hal ini, terutama ketika beribadah atau setelah ibadah, rasa harap agar diterima amalnya dan takut tidak diterima. Tidak boleh ada perasaan pasti amal saya diterima. Tidak ada yang bisa memastikan.
Makanya selesai salat, Rasul mengajarkan zikir pertama kali apa? Istighfar. Sebagaimana kata seorang sahabat Rasul yang bernama Thauban radhiyallahu anhu, kana Rasul sallallahu idza insarafa min salati istighfara salasa. Rasul selesai salat, salat fardu, salat wajib, beliau langsung istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata para ulama, ini di antara hikmahnya untuk memerangi perasaan ujub. Jangan sampai kita merasa sholat kita pasti diterima. Dan itu bisa menjadi penyebab amal kita batal. Kalau kita ujub diiringi juga dengan ar-riya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi kata Imam Bukhari, orang mukmin harus ada rasa takut, khawatir. Jangan sampai amalnya itu batal. Entah karena perbuatan ujub riyaknya, ataupun karena na'udzubillah min dzalik, perbuatan syirik ataupun bid'ahnya. Sebagaimana Allah mengatakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Sekali lagi seorang muslim harus banyak-banyak introspeksi diri. Sangat disayangkan, sudah capek beramal, sudah capek beribadah, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu saat melihat rahib-rahib, pendeta-pendeta orang-orang Nasara. Ketika itu langsung beliau menangis. Ketika ditanya, "Ma yubkika ya Amral Mukminin?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Amral Mukminin? Kata beliau, ketika aku melihat orang-orang Nasara yang ahli ibadah, yang sudah capek lelah ibadah tersebut, aku teringat dengan firman Allah, yaitu dalam surat Al-Ghasyiyah yang sering kita dengar ketika salat Jumat, yaitu firman Allah, amilatun nasibah. Amilah, dia sudah beramal. Nasibah, capek, lelah, letih dalam beribadah. Namun apa balasannya? Tasla naron hamiyah. Justru api neraka yang didapatkannya. Kenapa kok bisa demikian balasannya padahal dia sudah capek, lelah, letih dalam beribadah? Karena tadi bisa jadi karena tidak ikhlas, karena riya, dia ingin dipuji ketika beribadah, atau yang kedua karena dia tidak mengikuti ajaran tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi seorang muslimah harus betul-betul banyak introspeksi diri, harus ada rasa kekhawatiran. Jangan sampai amal ibadahnya dibatalkan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Sayyidu waladi Adam, Nabi kita Muhammad SAW yang paling bertakwa, yang paling kuat, takwanya, tauhidnya. Namun tetap Allah ancam beliau dengan firman-Nya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau wahai Muhammad berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam ibadah, akan gugur semua amal ibadah. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ini kalau Nabi Muhammad saja diancam seperti itu, apalagi kita. Maka sekali lagi harus ada al-khauf. Kata Imam Bukhari, bab orang mukmin harus ada rasa takut, jangan sampai amalnya dibatalkan dan sedangkan dia tidak menyadarinya. Kemudian Imam Bukhari membawakan beberapa riwayat, di antaranya an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sibabul muslimi fusukun, mencela, mencaci maki orang muslim itu kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, sedangkan memeranginya adalah kekafiran. Meskipun sepakat Ahlussunnah mengatakan dosa ini tidak sampai mengeluarkan dari al-Islam. Mencaci maki kefasikan kata Rasul. Memeranginya kekufuran. Kekufuran di sini maknanya kufur asghar, kufur kecil. Karena ayat surat Al-Hujurat mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila kedua kelompok kaum mukminin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya.
namanya berperang saling membunuh. Namun Allah masih menamakan mereka minal mu'minin. Maka ini dosa yang tidak sampai mengeluarkan dari al-Islam. Dan ini sudah kita pernah bahas tentang al-maksiyah min amril jahiliyah. Bahwasanya maksiat itu termasuk perkara jahiliyah, tidak mengeluarkan dari al-Islam illa bisyirk. Ya, ini kita sudah pernah bahas bab yang ke-18, al-ma'asi min amril jahiliyah wala yakfu sahibuha birtigabiya illa bil syirki. Kemaksiatan termasuk perkara jahiliyah, dosa besar. Namun tidak kafir pelakunya kecuali kalau dia berbuat kesyirikan tadi, menyekutukan Allah dalam al-ibadah. Jadi dosa itu ada banyak levelnya. Yang paling berbahaya, yang paling parah, syirik kepada Allah, menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada wali yang telah mati, berdoa kepada nabi, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada selain Allah. Itu namanya asyirk, itu yang bisa mengeluarkan dari al-Islam. Meskipun ini kaidah secara umum, bukan untuk menvonis perorangannya, karena bisa jadi orangnya jahil dan seterusnya. Intinya, kata para ulama, Imam Bukhari membawakan hadis ini agar orang muslim muslimah waspada bahwasanya maksiat itu terkadang bisa menggugurkan amal perbuatannya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengeraskan suara kalian di hadapan Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malakum. Dan jangan sampai kalian memanggil Rasul sebagaimana kalian memanggil sebagian yang lain, karena nanti akan bisa menggugurkan amal perbuatan kalian. Jadi terkadang maksiat itu bisa menggugurkan amal kebaikan. Di antaranya di sini, orang itu ketika mengeraskan suaranya di hadapan Rasul, bisa jadi batal amal perbuatan. Dan ini kata para ulama berlaku Rasul masih hidup ataupun Rasul sudah meninggal dunia. Misalnya ketika orang itu ziarah di kuburan Nabi, maka tidak boleh dia teriak-teriak di hadapan pemakaman Rasulullah SAW, karena Allah memuliakan beliau hidup dan mati. Kemudian juga ada kisah tentang ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Ini juga menunjukkan tentang bagaimana sahabat Rasulullah SAW. Ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat Rasul yang bernama Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Beliau mengurung diri di rumah, tidak keluar-keluar sebagaimana biasanya. Rasul SAW penasaran, kenapa kok tidak melihat sahabat beliau tadi, Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Maka beliau mengutus sebagian sahabat yang lain menjenguk. Ada apa dengan Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu? Ketika para sahabat sudah menemui Thabit, mereka bertanya, kenapa engkau tidak keluar sebagaimana biasanya? Kenapa engkau mengurung diri di rumah? Maka beliau mengatakan, aku khawatir termasuk orang yang dikatakan oleh Allah tadi, yang gugur batal amal perbuatannya. Karena aku sebagaimana kalian ketahui, kata Thabit, suaraku keras di hadapan Rasulullah SAW. Aku termasuk penghuni api neraka. Ini bagaimana sahabat Rasulullah SAW, meskipun luar biasa amal soleh ibadah mereka, namun tetap khawatir termasuk penghuni api neraka. Maka sahabat yang sudah bertanya tadi, cross-check tadi, pergi kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, huwa min ahlil jannah. Dia pasti masuk surga. Sekali lagi, ini para sahabat Rasulullah, mereka luar biasa imannya, luar biasa ibadah amal solehnya, namun masih sangat khawatir termasuk penghuni api neraka. Intinya, kemaksiatan itu sebagiannya bisa menggugurkan amal perbuatan, apalagi sampai ke derajat syirik kepada Allah, kufur akbar. Hadis yang berikutnya, An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala,
dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul SAW kharaja yukhbir bilatil qadar. Pernah satu saat Rasul memberikan kabar kepada para sahabat tentang adanya malam Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Lalu ada dua orang muslim yang berdebat kusir tentang malam Lailatul Qadar tersebut. Faqala, maka Rasul pun mengatakan, inni kharajtu li ukhbirakum bilatil qadar wa innahu talaha fulan wa fulan farufiat. Aku, kata Rasul, telah memberitahukan kepada kalian tentang adanya malam Lailatul Qadar, namun kalian kok berdebat kusir tentangnya. Maka Allah mengangkat malam Lailatul Qadar. Artinya tidak jadi pada waktu itu. Ini sekali lagi salah satu apa? Dosa, yaitu di antara dosa debat kusir. Debat yang nggak ada manfaatnya, apalagi yang berkaitan dengan urusan agama. Sama-sama misalnya tidak paham agama, namun apa? Debat ya sehari semalam. Ya, apa yang didebatkan? Ya orang yang nggak paham belajar, bukan apa? Berdebat kusir. Apalagi sekarang di dunia maya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, orang yang tidak paham belajar, bukan asal komen, bukan asal posting, bukan asal debat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah, kalau antum baca kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, beliau mengatakan termasuk Ushul Sunnah, prinsip akidah ahli sunnah, meninggalkan debat kusir dalam urusan agama. Kita tahu kebenaran, kita tahu ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sampaikan. Kalau ada yang mendebat, ya sudah, biarkan. Ngapain kita apa? Mendebat, apalagi orang yang tidak paham ilmu agama. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasul, ketika ada orang yang debat kusir tadi, Allah mengangkat Lailatul Qadar. Enggak jadi istilahnya. Malah waktu itu. Wa asa an yakuna khairan lakum. Dan barangkali ini yang terbaik bagi kalian, kata Rasul SAW. Kemudian kata Rasul, iltamisuha fis sab' wa tis' wal khamis. Namun carilah nanti, mungkin tahun-tahun berikutnya, pada tanggal 25, 27, dan 29 dari akhir Ramadan. Ini sekali lagi, Rasul SAW ingin menjelaskan kepada kita, di antara dosa maksiat yang sangat juga berbahaya, debat kusir dalam urusan agama. Karena dari situ nanti muncul banyak dosa-dosa yang lain. Yaitu di antaranya berkata tentang Allah, tentang agama Allah tanpa al-ilmu. Sedangkan Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Siapakah yang lebih zalim daripada yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sekali lagi, terkadang ada orang yang semangat debat namun tidak punya ilmu. Ini sekedar tombong ngantuk saja. Mungkin sekitar lebih dari mungkin 10 tahun yang lalu lah, atau mungkin lebih 10 tahun yang lebih. Ada salah satu orang yang katanya sekarang sudah mati di Suriah ikut ISIS. Dulu pernah viral di YouTube. Pernah datang kita waktu kajian Ba'da Isya gitu kita selesai kajian, ada teman mengatakan, Ustadz itu ada fulan mau dialog sama antum. Karena waktu itu sudah tafadhol. Kalau dia mau tanya-tanya silakanlah. Baru dia nyamper ana, langsung dia mengatakan, waktu itu memang sebelumnya ada bantah-bantahan lewat majalah. Ana sering membantah fannya kelompok teroris. Mereka sering mengkafirkan presiden, mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Itu sering kita bantah di majalah, di buletin. Kelihatannya nggak terima, langsung mau dialog. Waktu itu dia sempat langsung mengatakan, Ustadz kenapa kok mengatakan waktu itu presiden Bapak SBY hafidhahullah? Kenapa Ustadz mengatakan di majalah Bapak Presiden SBY hafidhahullah? Hafidhahullah itu artinya semoga Allah menjaganya. Kenapa Ustadz nggak mengatakan SBY hadahullah? Hadahullah itu artinya semoga Allah memberikan apa? Petunjuk. Kalau hafidhahullah, semoga Allah menjaganya. Kalau hadahullah, semoga Allah memberikannya apa? Petunjuk. Waktu itu saya tanya langsung pada dia, apa dalil Anda
membedakan dua doa tadi. Kenapa Anda melarang saya mendoakan Bapak SB dengan hafizahullah? Sempat mikir sejenak dia. Terus dia mengatakan, ya sudah, ini bukan pembahasan kita sekarang. Dari sini sudah apa? Ketahuan kan kalau asbun saja. Duduk waktu itu. Lucu juga setelah itu. Duduk. Ya, kemudian waktu itu yang kita bahas tentang surat Al-Maidah 44. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Karena memang dari dulu, ya, dari nenek moyang mereka, kelompok Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka pakai Al-Maidah 44 untuk mengkafirkan pemimpin yang dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah. Sampai pada waktu tadi itu, ya, kita membahas pembahasan ayat ini karena mereka menuduh Bapak SBY waktu itu keluar dari Islam. Ada buletin-buletin mereka, ya. Itu sudah lumrah dari dulu mereka demikian. Yang nggak cocok dengan mereka kafir, ya. Dengan tuduhan tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian mereka membawakan suatu ucapan ulama namanya Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir membantah kalian di kitabnya Umdatut Tafsir. Nah, waktu itu bilang, ya, antum sudah baca kitabnya. Iya, sudah. Ada teman yang nyeletuk. Ini waktu itu di masjid kan. Ustaz, di masjid ada perpustakaan, ada bukunya Ustaz. Ana bilang, bawa aja, turunkan bukunya. Ya. Ana sempat tanya ke dia, ente bisa bahasa Arab? Bisa sedikit. Ana cuma waktu itu senyum aja. Dia kan bawa gerombolan juga. Ada mungkin memang siap tempur sudah. Ya 10 orang mungkin ada mungkin waktu itu. Oh ya mereka manas-manasi. Ente istilahnya diolok. Ana ada senyum. Ana senyumin mereka apa manas-manas. Sudah mau apa ngompor-ngompor. Ya ana bilang ya akhi, Rasul mengatakan tabassumuka fi wajhi akhi shadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Ini sunnah Rasul. Sampai datang kitabnya, ada 4 jilid. Ana lihat kitabnya itu judulnya Tafsir Ibnu Katsir. Ya, judulnya Tafsir Ibnu Katsir. Yang dia maksud adalah ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. Sama dengan ini mirip. Ya, ini ringkasannya Sahih Bukhari. Enggak semua yang Sahih Bukhari ada di sini. Itu ringkasan. Ya, yang dia maksud. Kita yang dibawakan itu aslinya. Ana bilang, ente bisa bahasa Arab? Bisa sedikit. Ente lebih bagus daripada ana bahasa Arabnya. Yang aku sedih. Dibuka satu persatu. Dari judulnya saja sudah beda. Ini kan menunjukkan apa? Orang ini nggak paham bahasa Arab. Tapi ngajak debat. Ana sudah tahu. Artinya 2 poin tadi, masalah doa dan masalah kitab itu sudah tahu. Ya istilahnya kualitas ilmunya sudah tahu. Sudahlah. Nggak layak untuk diajak. Ya sudah kita tinggalkan. Sudah Ente tulis saya di majalah ente, di buletin ente, nanti anak bantah di majalah di buletin. Itu anak tinggal. Artinya yang waras ngalah sudah. Ya namun ya itulah sekali lagi, kalau debat kusir ya itu tadi. Kalau memang itu tidak layak, artinya hanya kebodohan yang utarakan, tidak punya ilmu, ya sudah itu di antara makna debat kusir nggak usah dilayani. Nah, wallahu taala alam. Saya lanjut atau soal jawab? Atau cukup? Atau gimana? Nah, Pak Intinya terserah lo ya, terserah. Yang punya kantor bukan aneh. Gimana, Tonton? Tanya jawab dulu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut sedikit. Kalau nggak ada, jangan maksa. Kenapa? Ya, jangan debat. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan satu bab lagi. Agak panjang sedikit. Kata Imam Al-Bukhari, bab su'ali Jibril an-Nabiyya sallallahu anil iman wal Islam wal ihsan. Bab pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu tentang apa itu iman, Islam dan al-ihsan. Insyaallah hadisnya masyhur, cuma ini riwayat lain. Ya, dalam hadis itu ada riwayat yang terkadang berbeda-beda redaksinya. Dan terkadang ada tambahannya. Nanti akan ada banyak faedah dari situ. Ya, di antaranya nanti akan disampaikan di sini. Kalau yang masyhur itu riwayat dari sahabat siapa? Hadis Jibril. Hadis Jibril itu riwayat dari sahabat siapa namanya? Nah, kalau Arba'in Nawawiyah itu hadis yang kedua. Nah, lupa atau pura-pura lupa? Nah, hadis Umar bin Khattab kan?
Insya Allah banyak anak-anak SD sekarang ini sudah, Masya Allah sudah banyak apalah. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah. Itu riwayat Imam Muslim. Kalau antum pelajari kitab Sahih Muslim, hadis pertama ketemu hadis itu. Ini sekedar tambahan informasi. Kalau dalam Sahih Muslim, hadis pertama hadis Jibril dari sahabat Umar bin Khattab. Nah, kalau Sahih Bukhari, hadis pertama innamal a'malu bin niat. Ya, meskipun antum nggak hafal semuanya, hafalkan satu-satu ini. Hadis yang pertama. Baik. Sekarang riwayat Imam Bukhari di sini beda dengan riwayat Imam Muslim hadis pertama. Ya, kalau tadi riwayat Umar bin Khattab, ini riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita baca langsung hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas. Pernah satu saat Rasul duduk di hadapan manusia. Fa'atau rajulun faqala mal iman. Tiba-tiba datang seseorang bertanya, apa itu al-iman? Qala al-iman an tu'mina billah wa malaikati wa biliqa'i wa rusuli wa tu'mina bil ba'ts. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada hari akhir, kepada para rasulnya, dan kepada hari akhir. Nu'min bil ba'ts. Di sini cuma disebutkan ada 4 rukun saja. Ya, kurang iman kepada kitab, iman kepada takdir. Ini perumpamaannya ya. Seperti antum di sini kan hadir di majelis kita. Antum keluar kalau dites, terkadang ya apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa sama enggak? Kira-kira ada yang menyampaikan mungkin 100% ada enggak? Kira-kira yang apa 100%? Ya jelas 90. Ya ada macam-macam demikian ini. Ya, kalau lihat Umar bin Khattab ada tambahannya sesuai dengan apa yang mereka ingat, dan mereka amanah, tidak mungkin menambah-nambahi. Meskipun menyampaikan hadis dengan secara makna tidak ada masalah. Menyampaikan hadis secara makna tidak ada masalah kata para ulama. Qala mal Islam, kemudian Rasul ditanya lagi apa itu al-Islam? Rasul menjawab al-Islam, ini ada tambahannya yang sangat penting sekali. Kata Rasul, al-Islam an ta'budallah wa la tusyrika bihi. Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Dari sini kata para ulama, kalau riwayat yang Umar bin Khattab ketika Rasul ditanya apa itu Islam, Rasul mengatakan antashhada alla ilaha illallah. Maka kalau digabungkan, makna asyhadu alla ilallah adalah apa? Anta budallah wala tusyriku bihi. Engkau beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Dari sini kata para ulama kita tahu makna yang benar dari la ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Bukan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Ini Rasul yang mentafsirkan sendiri apa itu makna syahadat la ilaha illallah. Bukan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Namun maknanya engkau beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Atau singkatnya, tidak ada yang berhak diibadai dengan hak kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ini diantara faedah perbedaan riwayat atau redaksi hadis. Ya, ada apa saling menjelaskan. Kemudian waktu qimah salat, engkau mendirikan salat, waktu tiya zakat, menunaikan zakat yang wajib, wa tasuma Ramadan, dan melaksanakan puasa Ramadan. Qala mal ihsan, Rasul ditanya apa itu al ihsan? Rasul menjawab anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Fa ilam takun tara fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinilah Allah melihatmu. Ini tingkatan Islam yang paling tinggi, merasa diawasi oleh Allah, selalu khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu bertanya lagi, mata sa'a, kapan datangnya hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Ya, malaikat Jibril, Nabi Muhammad, ya, malaikat yang paling mulia, nabi yang paling mulia tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Maka jangan pernah percaya ramalan-ramalan apa? Kapan hari kiamat? Kiamat 2050 dari mana? Sekali lagi hati-hati dengan para peramal tersebut. Ini malaikat yang paling mulia, nabi yang paling mulia, tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, apalagi selain
mereka. Kita tidak tahu tahun berapa. Kita hanya tahu satu saja tentang datangnya hari kiamat, yaitu pasti datangnya hari Jumat. Jumat apa? Kliwon, paing, tidak tahu. Jumat pertama juga tidak tahu. Wallahu a'lam. Kemudian orang itu bertanya, yaitu malaikat Jibril, atau Rasul mengatakan, sa'ukhbiruka an asyratiha. Namun aku akan kabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya, idza waladatil ummatu rabbaha. Apabila ada seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ada beberapa penafsiran di sini. Kata ulama yang pertama, ini menunjukkan tentang adanya nanti penaklukan negeri-negeri kafir. Yaitu ketika seorang muslim menawan seorang budak, kemudian, yaitu kalau menang perang kalau orang muslim menang perang, itu mendapatkan tawanan, perempuan dijadikan budak, kemudian setelah budak itu melahirkan anaknya, anak ini nasabnya kembali kepada ayahnya yang merdeka. Ibunya masih tetap apa? Budak. Itu diantara makna pertama. Makna yang kedua, kata ulama, ini menunjukkan banyaknya anak-anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Seperti yang kita saksikan bersama sekarang. Berapa banyak terjadi na'udzubillah min dzalik. Anak membunuh ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Anak memukul ibunya. Dan menghardik. Na'udzubillah min dzalik. Ini diantara makna tanda hari kiamat, adanya budak yang melahirkan tuan. Anaknya seperti apa? Tuan. Ibunya seperti budaknya. Na'udzubillah min dzalik. Wa idza tatawala ru'aul ibil al-buhum fil bunyan. Dan di antara tanda hari kiamat, banyaknya orang-orang yang dulunya pengembala kambing atau unta membangun bangunan yang tinggi. Pengembala unta di mana banyaknya? Di Arab. Bangunan yang paling tinggi di mana sekarang? Di Arab juga. Ini salah satu kebenaran sabda Rasulullah SAW. Dulu waktu kita belajar di Universitas Islam Madinah, ketika melewati hari sini, dosen-dosen kita kan orang sana, orang Madinah. Beliau cerita, ini ente tahu hotel itu, hotel ini, itu punyanya dulu orang-orang yang Baduy-baduy yang mengembala kambing. Namun mereka luar biasa sekarang. Ini sekali lagi laqad shadaqa Rasulullah SAW. Meskipun secara asal nggak haram sekedar membangun bangunan yang kalau memang dibutuhkan. Adapun kalau memang untuk jor-joran, istilahnya untuk kebangga-banggaan, untuk dikatakan wah sombong dan sebagainya, ini beda lagi. Cuma secara asal membangun bangunan tinggi kalau memang diperlukan tidak ada masalah. Nah, kemudian yang terakhir kata Rasul SAW, fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 hal yang termasuk masalah gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian Rasul membacakan ayat di akhir surat Luqman, innallaha indau ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah lah yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Ini inti pembahasan tentang hari kiamat tadi. Kemudian kalau dilanjutkan, wa yunazil ghaitha, hanya Allah yang tahu kapan turunnya hujan. Ya, gimana dengan perkiraan cuaca? Namanya perakiraan. Kadang benar, kadang iya. Kemudian yang dimaksud di sini adalah perinciannya. Kita nggak tahu perinciannya sampai di mana air hujan, berapa liter turunnya hujannya itu. Kemudian yang ketiga tentang masalah yang di rahim seorang wanita. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Gimana dengan ayat USG? Itu hanya Ya, 1 titik saja masalah laki atau perempuan, itu juga kadang meleset. Namun ayat ini berkaitan dengan perinciannya. Bagaimana nasibnya ketika nanti lahir. Apakah dalam keadaan hidup atau mati, hanya Allah yang tahu bagaimana nasibnya nanti dan seterusnya. Kemudian tentang wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Tidak ada jiwa yang tahu apa yang dia akan perbuat esok hari. Kita jangan pernah bisa memastikan. Makanya kalau berjanji pakai kata-kata insya Allah. Karena kita nggak bisa memastikan apa yang terjadi esok hari bagi kita atau atas kita. Kemudian yang kelima, kata Allah dalam akhir surat Luqman, tidak ada satu jiwa yang tahu di bumi mana kita akan meninggal dunia. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Kemudian kata Rasul, tsumma adbara faqala ruddu falam yara syai'an faqala hada Jibril ja'yu alimunasa dinam. Orang itu yang bertanya kemudian pergi. Kata Rasul, kembalikan orang itu. Namun orang itu sudah pergi. Kata Rasul, dia adalah malaikat Jibril. Dia datang mengajari manusia tentang agama
mereka. Ini kalau kita syarah bisa setahun lamanya. Hadis Jibril panjang lebar. Makanya para ulama banyak menulis kitab-kitab khusus syarah hadis Jibril. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup. Cukup, insyaallah ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.